Banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika sebuah aplikasi pinjaman online dan aplikasi pinjaman online itu katanya akan tutup dan katanya juga akan bangkrut. Nah, kalau memang beneran tutup dan beneran bangkrut, kira-kira apa yang akan terjadi dengan hutang kalian? Apakah tetap harus dibayar ataukah hutang kalian akan jadi lunas atau hangus dan tidak perlu bayar lagi sehingga Slick OJK otomatis jadi bersih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya berharap pinjol itu bakal tutup dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan terbesit di pikiran kalian. Kira-kira gimana ya nasib hutang saya ke depannya? Oke, di sini saya akan coba bantu jawab berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana ketika sebuah pinjol tutup, itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi dari hutang-hutang para nasabah yang masih menggantung, baik yang galbay ataupun baik yang memang tidak pernah galbay tapi utangnya masih panjang cicilannya. Oke, di sini tentu saja pinjol itu akan mencari segala cara agar setidaknya mereka nggak rugi-rugi amat. Kalau mereka dinyatakan ditutup izinnya, dinyatakan bangkrut, biasanya mereka ada dua pilihan nih. Mau diakuisisi oleh pinjol-pinjol atau perusahaan besar lainnya, nanti didanai dan pinjol tersebut akan tetap beroperasi mungkin dengan beda nama, beda perusahaan atau lain sebagainya. Atau pinjol tersebut mengalihkan hak tagih ini kepada pihak finansial atau institusi finansial lainnya. Misal dijual ke Aku-Laku, dijual ke Bank Jago, misal kayak gitu ya. Ini misal saja. Nanti hak tagihnya ini akan ada di bank tersebut ya. Jadi pinjol ini akan mendapatkan yang tutup tadi, yang bangkrut tadi akan mendapatkan sejumlah nominal uang untuk keperluan mereka pribadi agar ya mungkin bisa dibilang biar nggak rugi boncos-boncos banget lah, biar nggak rugi-rugi banget lah. Meskipun nggak 100%, pasti kan ngejual kayak gini kan tentu saja juga nggak harga full ya. Misal total nasabah yang galbay itu ada 2 miliar misal. Nah nggak mungkin kan mereka jual 2 miliar di perusahaan yang lain. Pasti cuma 1 miliar atau 1,2 miliar atau bahkan mungkin di bawah 1 miliar. Tapi setidaknya mereka punya banyak uang. Nah urusan nasabah-nasabah yang galbay akan berurusan ke pinjol yang atau mungkin perusahaan yang membeli atau mengakuisisi hak tagih tadi ya. Jadi utang tidak bisa begitu saja hilang di sana. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan lain yang juga membuat hutang itu lunas, membuat hutang itu tidak ditagih lagi dan Slick OJK kalian otomatis bersih. Yaitu ya pinjolnya memang benar-benar bangkrut, tutup dan mereka tidak mau mengupayakan untuk menjual perusahaannya, untuk perusahaannya untuk diakuisisi, untuk menjual hak tagihnya. Itu bisa jadi terjadi ya. Kalau memang si pinjol ini udah ya udahlah, udah ikhlas mau rugi berapa ya udahlah biarin aja ya nggak masalah ya. Itu akan bisa membuat utang-utang kalian akan beres dan akan dilunasi. Karena setiap menyatakan sebuah perusahaan pilot itu kan pasti ada keputusan pengadilan ya teman-teman. Menyatakan sebuah perusahaan ini pilot bangkrut itu ada keputusan perusahaan. Nah nanti akan ada proses tuh gimana nih hutang piutangnya, gimana cara penyelesaiannya. Nah disitulah ada prosesnya. Misal si pinjol punya utang, si pinjol punya piutang. Nah ini harus ada solusinya ya, dimana dia ngutangin orang, dimana dia juga berhutang. Nah gimana nih? Karena kan ini menghubungkan banyak pihak juga. Jadi harus ada ketentuan dan gak sesimpel itu pinjol akan tutup dan bangkrut begitu saja. Kecuali izinnya memang dicabut oleh OJK, itu beda cerita. Karena itu sistemnya bukan pilot tapi sistemnya adalah tidak bisa melakukan kegiatan operasional. Jalan satu-satunya ya mungkin akan diambil alih, diakuisisi atau diperjualbelikan hak-haknya itu teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran penting dari hal seperti ini. Bisa mengambil gambaran penting bahwa ya utang memang harus dibayar. Tapi ya nggak ada salahnya kalau kita berdoa biar semua itu bisa dimudahkan, dilancarkan untuk pelunasan. Siapa tahu kan setelah diambil alih ada diskon denda atau potongan atau pemutihan bunga atau pemutihan denda jadi bayar pokoknya aja. Kan siapa tahu, karena ini adalah harapan kita semua. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.